Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Sehat? Semoga sehat selalu ya, dan lancar rezekinya. Balik lagi bareng gue Egi di Dance Project. Kali ini gue bakal nyeritain tentang pengalaman horor lagi saat gue mendaki ke Gunung Sindoro. Oke. Jadi cerita ini berawal ketika dulu gue mendaki ke Gunung Sindoro yang terdapat di daerah Temanggung, Jawa Tengah. Dan ini adalah kali kedua gue mendaki ke Gunung Sindoro. Jadi gue spill dikit dulu lah ya mengenai Gunung Sindoro ini. Sindoro adalah gunung yang cukup terkenal di kalangan pendaki. Sebuah gunung vulkanik dengan ketinggian 3.153 meter di atas permukaan laut. Lumayan tinggi lah ya. Dan kali ini gue bakal ceritain pengalaman gue yang gak bakal gue lupain sampai kapanpun. Oke, langsung aja. Pendakian ini adalah pendakian yang sudah gue rencanain bareng beberapa teman gue dari beberapa bulan yang lalu. Oh iya, gue mau ngenalin nih teman-teman gue di sini dengan nama yang udah gue samarin demi menjaga privasinya mereka. Jadi gue tuh mendaki ada 4 orang, ada 2 cewek dan ada 2 cowok. Sebut aja di sini namanya Rara, Dini, dan Haikal. Oke, 1 minggu sebelum gue mendaki ke Gunung Sindoro, gue ketemu dulu nih sama 2 temen gue, si Dini sama si Rara ini, karena katanya dia ngebawa 1 cowok nih, namanya Haikal yang tadi udah gue sebutin. Karena sebelumnya gue tuh cuman kenal sama Dini dan Rara. Karena nih anak berdua adalah orang yang pernah gue temuin ketika gue turun dari Gunung Prau. Sampai akhirnya pendakian ke Sindoro ini pun kita jadwalin nih. Selang 7 hari mengenalmu, Selang 7 hari setelah gue ketemu sama 3 teman gue ini untuk ngebahas skema pendakian. Dan semuanya udah beres, gue pun berangkat. Waktu itu gue mendaki di bulan September di hari Jumat tanggal 30 September 2019. Titik kumpul kita tentuin di Terminal Jati Jajar Depok. Kenapa di Depok? Karena saat itu lokasi mereka yang paling dekat ya di Depok. Dengan alasan kalah rakyat ya udah gue ikut aja berangkat ke Depok Jumat sore. Singkat ceritanya, ketemulah gue sama mereka bertiga nih. Setelah pesen tiket segala macam, gue mutusin buat ngajak mereka nyari makan dulu. Karena emang gue dari berangkat tuh belum makan. Dan kebetulan juga bis kita ini berangkat jam 10 malam. Jadi ya masih lama juga kan, masih ada waktu lah buat makan. Oke, kelar makan, kelar gono gini segala macam, gue pun nentuin satu tempat di sekitar terminal untuk kembali ngecek barang bawaan gue masing-masing. Apa aja yang kurang, karena dalam pendakian kali ini gue adalah ketua kelompoknya. Setelah dicek ternyata ada sesuatu yang kurang, yaitu makanan instan. Ya udah, akhirnya gue tinggalin nih si Dini sama si Haikal ini, dan gue sama Rara belanja keperluan yang kurang. Tanpa ingat waktu, kita packing segala macam. Waktu berangkat pun tiba. Kita naik ke bis dan gak lupa masukin barang-barang ke bagasi bis. Di skip aja lah ya kayaknya cerita perjalanan gue selama di bis tuh kayak gimana. Karena dalam waktu 9 jam kurang menuju Terminal Mendolo Wonosobo, Jawa Tengah, itu gue cuma tidur doang di bis. Karena ya capek lah cok, gila kan. Gue dari Jumat sore gitu berangkat. Ya singkat ceritanya, setelah 9 jam melakukan perjalanan di bis, gue pun nyampe di Wonosobo pada pagi hari. Di sini gue langsung ngontek teman gue yang ada di Wonosobo, yang sebelumnya pernah mendaki sama gue ke Gunung Sumbing. Sebut aja namanya Mas Gondrong ya. Gak lama gue nunggu Mas Gondrong, dia pun datang dengan style khas pendaki. Flanel, kemeja kotak-kotak gitu kan, gelang yang banyak, celana sobek-sobek, dan identik dengan rambut gondrongnya. Karena kan gak mungkin kalau dia botak terus gue panggil gondrong. Dan gue dibawa ke sebuah sekretariat pecinta alam yang ada di lantai 2 Terminal Mendolo ini. Pas gue nyampe nih, yang cewek-cewek biasalah pada bebersih, mandi segala macem. Dan gue sama Haika langsung caps nyari warung buat beli rokok. Karena mandi nomor 2 lah, mudut nomor 1.
Setelah yang cewek ini kelar mandi, gue kelar ngudut, gantian lah kita para cowok yang mandi. Dan Rara sama Dini nunggu tas yang ada di base camp. Oke guys, jadi di sini tuh gue mutusin buat mendaki esok paginya, tepatnya tuh di tanggal 1 September 2019. Jadi gue nginep dulu nih ceritanya di BC kan. Setelah sibuk di BC, ngobrol sama pendaki lain, kenalan dari daerah mana, dari ini, dari itu, setelah banyak caci-cunya segala macam, gue pun ngatur rencana buat besok. Gimana nih besok, mau jalan jam berapa, kita start mendaki jam berapa, apa aja yang harus disiapin. Dan gue mutusin berangkat ke base camp Gunung Sindoro itu pagi banget lah. Dan setelah beres semuanya, kita ngatur rencana, gue pun mutusin buat istirahat supaya besok kalau mendaki tuh gak loyo. Oke, kita lanjut. Dan di pagi harinya tanggal 1 September itu gue pun prepare sekitar jam 8 pagi. Ya efek kesiangan. Jadi di sini gue tuh nyewa satu mobil losbak gitu kan, buat transportasi kita menuju base camp Gunung Sindoro yang letaknya tuh ada di Dusun Kledung. Jadi ya mungkin beberapa orang udah kenal lah kalau namanya BC Sindoro via Kledung tuh udah tau lah. Waktu ditempuh ke BC Sindoro itu sekitar 1 jam, kurang lebih ya. Dan ada yang unik di sini. Ternyata katanya hampir semua pendaki yang mau ke Gunung Sindoro itu disinggahin dulu di sebuah pasar yang gak begitu jauh lah dari BC. Namanya Pasar Kentang. Kenapa sih Pasar Kentang? Karena katanya pasar ini tuh tempat pasokan terbesar para petani sayur, terutama ya kentang, di sekitar daerah Temanggung. Koreksi ya kalau gue salah. Jadi setelah gue mampir tuh di Pasar Kentang tadi, gue langsung berangkat tuh kan ke base camp Gunung Sindoro via Kledung. Dan gak lama setelah itu gue pun nyampe di base camp Gunung Sindoro. Gue langsung aja tuh nurunin barang dari losbak, gue bayar ke pas supirnya, gue pun masuk ke base camp untuk registrasi SIMAKSI. Mungkin dari teman-teman ada yang belum tahu apa itu SIMAKSI. SIMAKSI itu kepanjangannya Surat Izin Masuk Kawasan Konservasi, kayak gitu. Dan setelah gue didata segala macem, pokoknya udah ngurusin SIMAKSI segala macem lah pokoknya. Oh iya, ada lagi nih yang unik dari base camp Sindoro. Jadi tuh setiap apa makanan atau logistik yang kita bawa itu dihitung, dan sampah yang kita bawa turun harus sesuai dengan jumlah yang kita bawa naik. Contoh, misalnya kita bawa rokok nih, 1 bungkus jumlahnya 12 batang ya. Jadi puntung yang harus kita bawa ketika turun itu ya harus 12 batang juga. Kalau enggak nanti kita dapat hukuman dari pihak base camp. Seru ya. Jadi bisa ngejaga kelestarian alam lah, biar gak ada lagi tuh pendaki-pendaki yang doyan nyampah. Maaf kalau gue nyindir. Oke, setelah ngurus SIMAKSI dan semuanya udah beres, kita pun mutusin buat sarapan nih. Setelah beres sarapan, gue jeda dulu buat sebat lagi dan foto-foto. Biasalah, namanya ada kaum hawa, pasti pada lama di foto doang. Setelah itu segala macem udah beres, pendakian pun kita mulai. Trek ketika awal mendaki ya seperti biasa gue lewat, kayak pemukiman warga dulu, disapa dengan ramahnya warga sekitar. Terus gak lama tuh setelah gue lewatin pemukiman warga, gue pun sampai di ladang tembakau yang luas banget, sumpah itu keren. Pemandangannya tuh bagus banget, indah banget dan sejuk. Setelah 2 jam jalan, akhirnya gue tuh sampai di kawasan Gapura gitu, pertanda kalau kita tuh mau masuk kawasan hutan pinus. Dan di sini tuh kabut turun, cuman gak begitu tebel sih. Nah, perjalanan pun gue lanjutin di tengah kabut yang perlahan berubah jadi gerimis kecil. Karena takut hujan gede, kita pun berhenti di tempat yang semacam kayak pondokan gitulah, buat pakai jas hujan doang. Setelah itu perjalanan pun gue lanjut. Ketika hampir 1 jam gue pun sampai di pos batas ojek.
Jadi tuh Sindoro ini unik loh. Jadi kita bisa naik ojek dari base camp ke pos 1,5 gitu lah pokoknya. Dan di situ gue berhenti sebentar untuk ngerokok dan sekedar ngeregangin kaki. Tapi di sini tuh ada bikin satu hal ya, yang bikin perhatian gue tuh jadi teralihkan gitu. Di sini tuh ada kayak satu ekor burung gitu. Gue nggak tahu ini jenis burung apa. Cuman warnanya tuh hitam. Dia diem aja di bambu pondokan gitu. Jadi pondokannya tuh dari bambu gitu. Dia cuman diem di situ. Ya udah akhirnya gue biarin aja kan. Setelah gue kelar ngerokok dan istirahat, perjalanan pun gue lanjutin. Dan yang gue heran di situ tuh sepi banget. Padahal gue naik di hari weekend ya saat itu. Dimana logikanya tempat wisata tuh pasti lagi rame-ramenya di kala weekend kan. Cuman ya udahlah, emang mungkin lagi sepi aja kali. Atau juga enak kan dapat tempat sunyi kayak gitu ya, walaupun di sisi lain juga rada merinding gitu. Di tengah perjalanan ini gue rolling sama Haikal, jadi gantian tuh, kadang dia di depan, kadang gue yang di depan buat mantau si cewek dua ini. Ya si Dini sama Rara. Ketika gue posisinya di belakang, gue tuh kayak ngerasa tuh apa ya, leher gue ini kayak dingin, merinding gitu. Cuman gue mikir positif kan, mungkin karena memang cuaca gunung yang tergolong sejuk kali ya. Tapi yang bikin hati gue was-was tuh, gue berasa kayak di belakang gue nih kayak ada pendaki lain, tapi samar-samar gitu bunyinya. Sementara di pos 1 tadi tuh cuman ada gue dan beberapa tukang ojek yang standby lah, tanpa ada pendaki lain yang lagi istirahat. Gue acuhin aja. Tapi makin lama, gue tuh kayak ngedenger suara pendaki itu makin ngedeket. Akhirnya gue mutusin tuh buat berhenti dulu kan, dengan alasan kaki gue kram. Ya udah tuh gue berhenti sambil gue nunggu suara pendaki yang dari tadi berasa ada di belakang gue datang atau enggak gitu kan. Tapi setelah 30 menit lebih gue nunggu itu pendaki tuh nggak lewat-lewat. Ya udah, gue tenangin diri gue anggap aja gue halu, perjalanan pun gue lanjutin. Gak lama berselang pun, gue nyampe di area Batu Longko. Ini fotonya, ada. Di Batu Longko ini gue istirahat sambil ngeluarin sebatang rokok. Nah, lu inget gak? Burung hitam yang ada di pos 1 yang gue bilang tadi, yang pas gue lagi istirahat pertama. Dan di Batu Longko, burung itu ada lagi. Entah burung yang sama atau bukan, gue juga gak ngerti. Tapi dia ada lagi di salah satu dahan yang gak jauh dari tempat gue duduk. Di area Batu Longko ini auranya beda banget. Kayak sunyi, terus ada kabut-kabut tipis yang bikin suasana tuh sebenarnya tenang. Cuma pikiran gue yang gak setenang suasana di sana gitu. Gue ngeliatin terus tuh burung yang ada di dahan pohon kan. Bener-bener diem gak pindah kemana-mana. Dan setelah itu, gue denger kayak sayup-sayup ada suara riuh pendaki rame-rame gitu dengan bahasa Jawa. Dan arahnya dari atas gue. Pikir gue ya, dikit lagi ada camp area nih, bisa lah buat mampir ngobrol-ngobrol sama pendaki lain kan, sekalian istirahat. Toh gue juga naiknya kan santai, gak begitu buru-buru banget gitu. Akhirnya gue bilang, yuk kita lanjut jalan yuk, di atas nih kayaknya banyak orang nih, kita bisa ngopi-ngopi dulu lah. Dan ternyata setelah 1 jam lebih gue jalan, tapi gue juga gak nemuin dataran yang landai tanda sebuah camp area berada. Justru trek yang makin gue lewatin itu makin terjal dan kanannya itu jurang. Padahal tuh suara pendaki yang tadi gue bilang seakan-akan tuh kayak deket banget. Cuma ya udahlah, gue ngomong dalam hati aja kan, gue nenangin diri dengan ngomong, saya di sini bertamu, nggak ada niat aneh-aneh, mohon izinnya dan dilancarin. Ya udah gue lanjut jalan tuh akhirnya kan. Setelah itu, alhamdulillah pendakian lancar sampai gue ketemu pos 3, yaitu tempat camp area. Dan di situ gue mutusin buat ngedirin tenda. Posisinya tuh di sini sepi banget, cuman ada kurang lebih 4 tenda dan 1 tenda itu dalam kondisi nggak ada orang kayaknya deh. Gue pun mulai bagi-bagi tugas. Dini dan Rara masak, sementara gue sama Haikal bikin tenda. Dan lagi-lagi burung yang tadi gue temuin beberapa kali itu sekarang ada lagi dan diem di dekat Rara yang lagi masak. Tapi tuh sama sekali nggak kemana-mana, cuman diem aja di sana, seakan-akan acuh sama manusia.
Akhirnya gue cuma bilang, kalau ada yang mau disampaikan silahkan sampaikan mbah. Cucu mbah kesini cuma silaturahmi sama teman-teman kok, nggak ada niat aneh-aneh gituin. Gue ngerasa aneh sama diri sendiri kok ngomong sendiri gitu. Cuman ya itu doang yang bisa gue lakuin karena gue nggak ngerti lagi sebenarnya ini ada apa gitu. Dan akhirnya gak lama burung itu pun pergi. Di tengah-tengah gue lagi ngopi, Rara keluar dari tenda sambil bilang, "Kak, gue lupa tanggal." Gue gak ngerti dong maksudnya apa. Gue tanya tuh, maksudnya gimana? Terus dia bilang, "Gue haid kak, asli gue kira bukan hari ini." Untungnya dia bawa pembalut kan. Dan gue langsung arahin suruh, "Ganti udah buruan, jangan buang sembarangan ya." Setelah itu ya udah beres gitu kan, gue masuk ke dalam tenda, terus gue istirahat karena badan gue udah capek banget.